Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai konsep dasar logika. Nama saya Muhammad Akbar Putra Sakti. Nama saya Fiorella Melia Safira. Nama saya Najma Bayana. Nama saya Tilawan Sarayan. Nama saya Salsabila Amanda. Logika adalah hasil pertimbangan dari akal pikiran manusia yang diutarakan melalui kata-kata dan dinyatakan dalam bahasa. Arti logika adalah suatu penalaran yang dilakukan atau dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip validitas yang ketat. Pengertian logika menurut para ahli. 1. Aristoteles. Menurut Aristoteles, pengertian logika adalah ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran. 2. Jan Hendrik Krapar. Menurut Jan Hendrik Krapar, pengertian logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diatur lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. 3. William Alston. Menurut William Alston, logika adalah studi tentang penyimpulan secara lebih cermat usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran guna memisahkan penyimpulan yang sah dan tidak sah. 4. R.G. Sukadijo. Menurut R.G. Sukadijo, pengertian logika adalah suatu metode atau teknik yang menciptakan untuk meneliti ketepatan menalar. 5. Menurut Puisprojo dan Ike T. Gilarso, pengertian logika adalah ilmu dan kecakapan menalar serta berpikir dengan tepat. Next. Yang kedua ada objek material dan objek format logika. Psikologi, sosiologi, dan pedagogi objek materi atau suatu lapangan pekerjaan, bidang atau materi adalah manusia. Objek formalnya berbeda. Objek formal psikologi adalah aktivitas jiwa dan kepribadian manusia secara individual yang dipelajari lewat tingkah. Objek formal sosiologi ialah hubungan antar manusia dan kelompok dan perilaku. Objek formal sosiologi ialah hubungan antar manusia dalam kelompok dan antar kelompok dalam masyarakat. Sedangkan objek formal pedagogi ialah kegiatan manusia untuk menuntun perkembangan manusia lainnya ke tujuan tertentu. Terus ada meningkatkan kemampuan berabstraksi atau menyajikan bentuk dan sifat ide tanpa menunjukkan bendanya. Misal, keindahan, kemanusiaan. Logika dibangun oleh dua unsur utama, yaitu yang pertama ada pernyataan awal yang telah diketahui kebenaran dan disebut sebagai pangkal pikir atau premis. Yang kedua ada pernyataan berikutnya yang merupakan kesimpulan atau conclusion. Saat itu logika lebih dikenal dengan penalaran analitika. Yang ketiga, komponen-komponen logika. Pemikiran logika manusia terdiri atas 3 unsur. Unsur yang pertama adalah pengertian. Kemudian, pengertian disusun sedemikian rupa sehingga menjadi keputusan-keputusan. Lalu keputusan-keputusan itu disusun menjadi penyimpulan. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian adalah menangkap kenyataan tentang sesuatu sebagaimana adanya atau dengan kata lain menangkap inti sesuatu atau suatu gambaran ideal atau konsep tentang sesuatu sebagaimana adanya. Menurut artinya, kata dapat dibagi menjadi 3, yaitu univoc, equivoc, dan analog. Univoc adalah kata yang menunjukkan pengertian yang sama. Equivoc adalah kata yang menunjukkan pengertian yang berlainan. Analog adalah sama suara tetapi artinya di satu pihak ada kesamaannya, di lain pihak ada perbedaannya.
Yang kedua adalah keputusan. Dalam keputusan kita, mengambil sikap terhadap kenyataan yang nampak dalam kegiatan mengakui atau memisahkan keputusan yang satu dengan yang lainnya. Jadi keputusan adalah suatu perbuatan manusia yang dengan perbuatan itu manusia mengakui atau memungkiri kesatuan atau hubungan antara dua hal. Terus yang ketiga adalah penyimpulan. Penyimpulan ini adalah menghubungkan keputusan-keputusan sedemikian rupa sehingga akhirnya sampai pada kesimpulan. Pemikiran, penalaran atau penyimpulan adalah suatu penjelasan yang menunjukkan hubungan antara dua hal atau lebih. Macam-macam logika terbagi menjadi dua, yaitu logika alamiah dan logika ilmiah. Logika alamiah adalah kesatuan dalam sistem kerja pada komponen jiwa manusia yang dinamakan akal. Penggunaannya akan berusaha untuk bisa menelusuri satu hal yang tepat dan lurus. Logika alamiah ini dibawa sejak lahir. Dengan artian logika ini lebih mengarah pada tindakan dan pengambilan keputusan berdasarkan salah dan benar atau harus dan tidak, tanpa mempertimbangkan belas kasihan mengenai sebuah keadaan. Kedua, logika ilmiah. Untuk logika ini biasanya lebih menyangkut dengan proses perumusan prinsip dalam konteks pengetahuan, dan termasuk juga dalam perumusan hukum dan sains. Selain itu, tujuan dalam logika ini adalah untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan yang berulang dari peristiwa yang dialami oleh diri sendiri ataupun oleh orang lain. Next. Next, itunya layarnya. Sejarah perkembangan logika. Yang pertama, pada masa Yunani kuno, logika dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol yang berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arche atau Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta, yaitu Thales telah mengenalkan logika induktif. Dalam logika Thales, air adalah arche alam semesta yang menurut Aristoteles disimpulkan dari air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan, karena tanpa air tumbuhan mati. Kemudian air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia. Air jugalah uap dan es. Jadi air adalah jiwa dari segala sesuatu, yang berarti air adalah arche alam semesta. Yang kedua adalah abad pertengahan dan logika modern. Pada abad 9 sampai ke 15, buku-buku Aristoteles seperti The Interpretation dan Isagoge oleh Porpius dan karya Boethius masih digunakan. Thomas Aquinas dan kawan-kawannya berusaha mengadakan sistemasi logika. Lahirlah logika modern dengan tokoh-tokoh seperti Petrus Hispanus, Roger Bacon, Raimundus Lullus, dan William Ockham. Perkembangan dan penggunaan logika Aristoteles secara murni diteruskan oleh Thomas Hobbes dengan karyanya Leviathan dan John Locke dalam An Essay Concerning Human Understanding. Francis Bacon mengembangkan logika induktif yang diperkenalkan dalam bukunya Novum Organum Scientiarum. J.S. Mill melanjutkan logika yang mengenakan pada pemikiran induksi dalam bukunya System of Logic. Lalu logika diberkahi dengan hadirnya pelopor-pelopor logika simbolik
seperti Gottfried Leibniz menyusun logika aljabar berdasarkan Ars Magna dari Raimundus Lullus. Logika ini bertujuan menyederhanakan pekerjaan akal budi dan lebih mempertajam kepastian. Lalu ada George Boole, John Venn, dan Gottlob Frege. Lalu Care Sanders Peirce, seorang filsuf Amerika yang pernah mengajar di Johns Hopkins University, melengkapi logika simbolik dengan karya-karya tulisnya. Ia memperkenalkan dalil Peirce yang menafsirkan logika selaku teori umum mengenai tanda. Puncak kejayaan logika simbolik terjadi pada tahun 1910 sampai 1913 dengan terbitnya Principia Mathematica 3 jilid yang merupakan karya bersama Alfred North Whitehead dan Bertrand Arthur William Russell. Lalu logika simbolik itu diteruskan oleh Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap, dan Kurt Gödel. Yang ketiga, masa pertumbuhan dan masa perkembangan pada masa Islam. Logika mulai tumbuh dan berkembang di dunia Islam, yaitu pada zaman kejayaan Islam. Ketika itu berkembang sampai ke Spanyol Barat dan Timur, mencapai perbatasan Cina. Zaman itu adalah zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan penerjemahan buku-buku Yunani kuno, Persia, Sanskerta ke dalam bahasa Arab. Ilmu mantik yang merupakan terjemahan dari ilmu logika adalah hasil karya para filosof Yunani sejak abad ke-4 sebelum Masehi. Kaum sofis, Socrates dan Plato adalah perintis lahirnya logika. Sedangkan logika lahir sebagai satu ilmu adalah atas jasa Aristoteles, Theophrastus, dan kaum Stoa. Pada abad ke-8 Masehi, ketika agama Islam telah tersebar di Jazirah Arab dan dipeluk secara meluas sampai ke timur dan barat, perkembangan ilmu pengetahuan pun mengalami kemajuan dengan pesat. Puncaknya terjadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Pada masa itu terjadi penerjemahan ilmu-ilmu filsafat ke dalam bahasa Arab, termasuk ilmu logika. Ilmu ini sangat menarik perhatian kaum muslimin pada saat itu, sehingga dipelajari secara meluas. Di antara mereka kemudian menulis ilmu mantik dan perkembangannya. Dalam berbagai segi, mereka mengislamisasikan ilmu logika melalui contoh-contoh yang mereka munculkan. Terima kasih untuk Bapak yang sudah menyaksikan presentasi. Bila ada kata yang kurang, mohon kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oprek.